Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Ronas Perdana, SEMT selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, selaku mentor saya. Yang saya hormati Bapak Tri Urip, Esos MT selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mirza Erapunagi selaku Bapak Penguji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faik Kumaidi SSTP, NIP 1996 11 11 2908 1002, nomor presensi 22, kelas D3. Sebelum saya melanjut ke arah penjelasan saya pada pemaparan hasil kegiatan aktualisasi ini, saya akan menyampaikan judul dari laporan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi pengelolaan surat masuk dan keluar melalui aplikasi elektronik agenda surat dan pengarsipan atau Agen Super di Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dari mulai bulan September 2019, saya sudah mulai magang sebagai pegawai CPNS di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Saya ditugaskan atau diperbantukan di bagian TU pimpinan. Nah, di sini saya mengalami beberapa atau mendapati beberapa permasalahan, yaitu di tempat saya ditempatkan itu, yaitu di bagian Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa permasalahan yang saya temui pada saat saya magang, yaitu yang pertama, pola pengagendaan surat yang masih manual, yaitu pada saat ada surat masuk dari organisasi perangkat daerah luar masuk ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dari OPD lain itu memasukkan surat, kemudian pola pengagendaannya itu masih manual, jadi masih ditulis, masih dengan, kalau zaman dulu katanya dengan cara ditulis gitu, jadi masih belum terstruktur, kadang juga ada yang kelewat, ada yang sulit untuk mencari ulang. Nah, yang kedua, proses pelacakan surat masuk dan keluar yang masih mengalami proses pelacakan surat masuk dan keluar yang mengalami banyak hambatan. Nah, jadi pada saat OPD atau organisasi perangkat daerah yang memasukkan surat tadi itu menanyakan apakah surat yang masuk tadi itu sudah diproses atau sudah disposisi, itu dari tim atau dari pegawai Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur itu kesusahan dalam melacaknya. Jadi kadang dan pada saat ini kan pada akhir-akhir ini kan zamannya WFA dan WFO. Jadi pada hari ini yang bekerja ini, yang hari ini yang bekerja ini. Jadi kalau ada OPD yang datang menanyakan surat, apakah suratnya sudah didisposisi atau belum, itu jadi bingung. Karena apa? Pada saat proses pengagendaannya surat itu masih manual, jadi masih bingung mencari satu persatu sampai ketemu itu suratnya dan dicari apakah sudah didisposisi atau belum. Yang selanjutnya, yang ketiga, lamanya mencari status surat teragenda yang ditanyakan oleh instansi. Ya, tadi sudah saya jelaskan, jadinya itu statusnya bagaimana, sudah disposisi atau belum. Nah, kalau sudah itu arahnya kemana, yang mendapatkan arah disposisi itu siapa, jadinya agak sulit untuk melacaknya. Yang keempat, belum optimalnya penyimpanan berkas agenda surat, jadi penyimpanannya masih manual, jadi dikelompokkan jadi buku-buku gitu, jadi ada surat masuk, surat, dan itu pun belum tersusun, jadinya masih agak berantakan, jadi belum tersusun rapi, dan dengan keadaan itu masih maksudnya itu masih dalam bentuk kertas.
Jadi kan sangat rawan apabila ada bencana atau apa kan, misalnya contoh kecil lah, ada hujan, ada terocos atau apa bocor, itu kan nanti file-filenya kan rusak, misalnya surat-suratnya kan rusak. Nah, maka dari itu saya mengambil penetapan isu yaitu belum optimal. Dari semua permasalahan itu saya ambil isu yaitu belum optimalnya pengelolaan surat masuk dan keluar di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, dari permasalahan yang sambil itu tadi, saya mempunyai inovasi, yaitu saya membuat yang saya tadi itu menggunakan aplikasi elektronik agenda surat masuk, surat dan pengarsipan e-agen super di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, adapun beberapa kegiatan atau tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkannya tadi itu aplikasi e-agen super itu, yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan atasan langsung, yaitu pada saat mulai setelah ujian rancangan aktualisasi kemarin, saya mulai melaksanakan kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan atasan langsung. Alhamdulillah sudah terlaksana. Yang kedua, survei buku agenda surat masuk dan keluar. Saya survei bagaimana sih keadaannya sebelum saya kerjakan tuh, saya lihat dulu sebelumnya itu bagaimana keadaannya. Nah, terus yang ketiga, menyeleksi dan membuat rancangan surat masuk dan surat keluar yang akan diinput ke aplikasi. Nah, saya cek kembali, terus saya tulis, terus saya scan. Habis itu saya masukkan ke dalam folder dan nantinya saya akan input ke aplikasi tersebut. Alhamdulillah sudah terlaksana. Yang keempat, pembuatan aplikasi e-agen super, yaitu pembuatannya menggunakan aplikasi Excel dan kemudian kita daftarkan ke web host atau server. Nah, kemudian apabila sudah terbentuk aplikasi itu, kita masukkan tadi berkas-berkas atau file yang sudah kita masukkan ke dalam folder itu, kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang kelima, menyampaikan mockup aplikasi kepada atasan langsung. Nah, dengan adanya desain aplikasi tadi itu, saya sampaikan ke atasan langsung saya, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selaku mentor saya. Nah, jadinya saya menyampaikan mockup atau template dari aplikasi saya. Alhamdulillah terlaksana. Yang keenam, implementasi aplikasi e-agen super, yaitu saya mengimplementasikannya dan kemudian saya mensosialisasinya kepada pegawai-pegawai yang bekerja langsung di bagian pengelolaan surat tersebut di subbagian tata usaha. Yang ketujuh itu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Adapun beberapa penjelasan lebih rinci dari ketujuh kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasinya. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mempersiapkan materi. Pada saat awal saya melaksanakan kegiatan aktualisasi atau habituasi, saya mempersiapkan materi. Nah, materi-materi yang sebelumnya sudah saya susun dengan rancangan aktualisasi, kemudian saya siapkan kembali materinya yang akan saya ambil, yaitu inovasi saya ambil itu saya siapkan. Kemudian saya mengajukan rancangan aktualisasi kepada mentor saya, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian meminta saran yang persetujuan dari mentor. Nah, kemudian beliau memberikan saran mengenai template-nya, mengenai nanti kegunaannya bagaimana, terus bagaimana fungsinya, dan beliau memberikan beberapa saran-saran. Nah, dari tahap kegiatan tersebut hasil capaian terkait yaitu terciptanya koordinasi dan memperoleh dukungan dari mentor. Dengan mendapatkannya dukungan dan saran dari mentor, saya bisa lebih menambahkan inovasi saya dan saya menjadi lebih berani untuk mengambil tindakan atau kegiatan yang saya lakukan, karena dengan adanya dukungan dan koordinasi, saya akan lebih berani dan lebih sopan untuk melaksanakan tahapan kegiatan tersebut. Nah, pada kegiatan yang pertama ini tidak lepas dari nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, setelah itu yang kedua, survei buku agenda surat masuk dan surat keluar. Nah, pada saat saya habis melaksanakan koordinasi dengan pimpinan, saya melaksanakan survei. Nah, saya melihat bagaimana sih penyimpanannya, bagaimana sih apabila pelayanannya surat masuk itu bagaimana. Nah, saya lebih menarik
maksudnya saya lebih melihat secara detail. Nah, ternyata masih belum maksimal. Nah, kemudian saya mendata dan mengklasifikasi surat masuk dan surat keluar. Kemudian saya membereskan, merapikan, membedakan mana yang surat masuk dan mana yang surat keluar. Nah, dari tahapan kegiatan tersebut, hasil capaian target jadi terwujudnya kelengkapan data, agenda surat masuk dan surat keluar untuk menunjang pembuatan aplikasi tersebut. Nah, di dalam tahapan kegiatan ini tidak lepas dari aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, akuntabilitas bertanggung jawab sangat penting dalam kegiatan ini karena dengan bertanggung jawab dan kita harus menyelesaikan data-data ini dan harus jujur, yaitu nilai anti korupsi dalam menyeleksi dan mengklasifikasikan surat-surat dan data-data. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyeleksi dan membuat rancangan surat masuk dan keluar. Nah, setelah saya pisah-pisahkan, saya beda-bedakan mana surat masuk, mana surat keluar, saya seleksi lagi, saya pilah-pilah dan saya tulis secara rinci mana yang surat masuk dari bulan apa, mana surat keluar dari bulan apa, saya cek. Nah, kemudian saya kumpulkan jadi satu, habis itu saya melakukan scanner terhadap berkas-berkas tersebut. Nah, dengan scanner itu hasilnya nanti berkas pun menjadi dalam bentuk file. Nah, setelah itu terciptalah kondisi surat masuk itu menjadi ringkas, efektif dan aman. Nah, jadi yang awalnya tadi itu dalam bentuk berkas yang masih kertas gitu, dalam dokumen yang kalau bisa dilihat itu kemungkinan untuk hancur atau rusak kena bencana itu sangat banyak. Nah, kalau file gini kan kita punya datanya dan nanti bisa di backup kalau misalnya nanti tiba-tiba hilang. Nah, ini ada foto-foto pada saat kegiatan ketiga saya ini, yaitu menyeleksi dan membuat rancangan surat masuk dan keluar yang akan diinput ke aplikasi. Nah, selanjutnya pembuatan aplikasi agen super. Nah, dari saran mentor saya tadi itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, saya mengetahui permasalahan-permasalahan yang lebih dalam. Nah, habis itu saya kembangkan pada saat pembuatan aplikasi ini. Pertama, pada saat pembuatan aplikasi ini kita membuka pada aplikasi Excel. Nah, habis itu kita desain bagaimana template yang sesuai dengan permasalahan yang ada di subbagian tata usaha tersebut. Nah, habis itu kita aktifasi aplikasi agen super. Nah, kita aktifasi, kemudian kita membuat foldernya. Di template-template itu kita buat folder surat masuk, surat keluar, agenda surat. Nah, kemudian kita upload dokumen-dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang sudah menjadi folder tersebut, menjadi file tersebut ke dalam aplikasi ini. Nah, hasil capaian target yaitu terciptanya inovasi baru aplikasi agen super untuk menunjang proses pengelolaan surat masuk dan keluar serta juga pengarsipan dalam bentuk file tersebut. Nah, ini contoh template dari aplikasi agen super. Jadi setelah dari Excel tadi itu kita daftarkan ke server, yaitu web host. Nah, kemudian yang selanjutnya menyampaikan mockup aplikasi kepada mentor. Nah, menyampaikan mockup itu bagaimana? Mockup itu seperti desain templatenya aplikasi yang saya buat tadi itu kepada mentor. Nah, melakukan revisi sesuai arahan dari mentor. Nah, setelah itu mentor saya menerima dan memberikan saran dan masukan supaya nanti kedepannya itu aplikasi saya ini bisa tepat guna di tempat saya bekerja itu, yaitu di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu persetujuan aplikasi agen super dari mentor. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dan mendapat saran dan dukungan, alhamdulillah saya bisa lebih mengembangkan ide-ide ini. Kemudian inilah beberapa contoh template dari aplikasi agen super. Nah, ada di transaksi surat ini ada pilihan surat masuk dan surat keluar. Di buku agenda, galeri file, referensi, pengaturan. Nah, ini ada beberapa data-data contoh kecil dari aplikasi agen super. Nah, hasil sampai target yaitu terciptanya koordinasi dan memperoleh dukungan dari mentor. Yang selanjutnya yaitu implementasi aplikasi agen super ya. Setelah saya mendapat dukungan dari mentor, mendapatkan saran, mendapatkan masukan sesuai dengan permasalahan,
Dan kemudian itu saya implementasikan aplikasi ini kepada pegawai yang ada di Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan buku panduan. Nah, di sini saya menyampaikannya atau menjelaskannya secara bertahap kepada pegawai-pegawai yang berkecimpung langsung atau mempunyai tugas langsung di bagian pengelolaan surat. Nah, kemudian saya menjelaskan dari mulai cara pertama menginput, pertama bagaimana sih mengakses aplikasi ini ya. Aplikasi ini bisa diakses menggunakan komputer, bisa diakses menggunakan handphone. Nah, bagaimana sih pertama masukkan URL, habis itu kita masukkan username, password, habis itu kita buka pilih surat masuk atau surat keluar sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan pada saat misalnya ada surat masuk. Nah, kita pilih klik surat masuk, habis itu kita masukkan contohnya nomor surat berapa, terus kemudian perihalnya apa, terus waktunya kapan, tanggalnya berapa. Nah, kemudian memberikan bimbingan. Nah, tadi memberikan bimbingan kepada pegawai. Jadi saya memberikan bimbingan kepada pegawai ini dengan nilai ANIK yaitu nilai sopan santun. Nah, dengan kita menggunakan rasa sopan santun, kita akan lebih diterima. Jadi kalau kita itu memberikan sosialisasi atau pencerahan itu jangan kayak sifatnya seenak saja, mentang-mentang kita punya inovasi ini kita seenaknya dalam memberikan informasi. Jadi kita harus tetap sopan santun dalam memberikan informasi atau bimbingan kepada para pegawai. Yang ketiga itu menampung respon dari pegawai. Nah, dari implementasi tersebut pasti ada respon atau saran dari pegawai yang melaksanakannya itu. Nah, dari respon beliau-beliau itu saya tampung, kemudian saya tulis, nah kemudian saya kembangkan lagi atau saya revisi lagi terhadap aplikasi Agen Super tersebut. Nah, hasil capaian target dari implementasi aplikasi Agen Super itu terciptanya kesepahaman pegawai untuk mengakses aplikasi Agen Super. Selanjutnya, evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi. Setelah saya sosialisasikan, mendapatkan saran, mendapatkan masukan, mendapatkan beberapa kritik. Nah, kemudian ini mengakomodir respon dari pegawai tersebut. Nah, saya respon, saya tangkap, kemudian saya evaluasi terhadap aplikasi Agen Super tersebut. Nah, yang kedua, cross check sumber daya pegawai dalam menggunakan aplikasi. Nah, saya mengecek kembali apakah bisa memang diteruskan atau maksudnya itu bagaimana sih biar aplikasi ini bisa masuk kepada pegawai-pegawai dan tepat guna. Nah, yang ketiga itu menyusun laporan aktualisasi. Tidak lupa setelah aplikasi ini tersebut sudah tersusun rapi, sudah tersusun dan sesuai dengan dengan kebutuhan pegawai, sesuai dengan kebutuhan permasalahan. Nah, yang tadi saya menyusun laporan aktualisasi dan saya melaporkan semua kegiatan yang sudah saya lakukan tersebut. Nah, tidak lupa laporan aktualisasi ini juga mendapatkan saran dari mentor. Mendapatkan saran kritikan dari mentor. Yang keempat, konsultasi serta evaluasi kepada mentor dan coach. Nah, bukan hanya kepada mentor saya, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, saya juga meminta saran dan masukan dari coach saya. Nah, kemudian dari pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi tersebut mendapatkan hasil capaian target, yaitu terciptanya aplikasi yang semakin maksimal dan tersusunnya laporan aktualisasi. Kemudian kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya yaitu terciptanya kesepahaman persepsi terkait operasionalisasi pengelolaan surat masuk dan keluar berbasis digital di Subbagian Tata Usaha tentang kegiatan aktualisasi. Nah, selain itu dalam kegiatan aktualisasi nilai dasar aparatur sipil negara yaitu yang kayak aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi yang diimplementasikan dalam kegiatan aktualisasi setelah sudah terlaksana dengan baik. Darinya pada saat melaksanakan kegiatan aktualisasi itu penulis yaitu saya tidak lepas dari nilai aneka yang saya terapkan untuk kepada mentor, kepada pembimbing maupun kepada pegawai untuk pelaksanaan aplikasi tersebut. Yang kedua, terdatanya dan tertata arsip dokumen surat di Subbagian Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi terdatanya dan tertata arsip dokumen surat di bagian surat, jadi sudah tertata. Kemudian arsipnya berbasis hard copy sudah menjadi berbasis digital dengan proses scanner yang tadi saya lakukan tersebut. Nah, selanjutnya aplikasi Agen Super ini mempermudah dalam proses pengelolaan surat, yaitu mudah dalam mendata surat masuk dan keluar,
terus memudahkan dan proses disposisi. Jadi kalau dari OPD lain atau dari kantor lain masuk mengirimkan surat, nah beliau itu waktu saat tanya mengenai suratnya bagaimana, ini kita lebih mudah untuk mengecek apakah surat ini sudah terproses atau sudah disposisi, searah kemananya disposisinya itu akan lebih mudah kita melihatnya atau mengeceknya, kita bisa memantau lebih mudah. Kemudian mengimplementasi penggunaan aplikasi support dalam menunjang pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengarsipan. Selanjutnya terwujudnya solusi ke depan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Semua kegiatan dalam rancangan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi sebagai tata usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, ada pun beberapa saran yang menulis tangkap atau penulis simpulkan, yaitu perlu adanya kegiatan sosialisasi ke seluruh pegawai agar setiap pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan surat dapat mengenal dan mengaplikasikan inovasi dalam setiap kegiatan administrasi. Jadi kan sementara ini penulis masih bertahap kepada pegawai-pegawai, karena kan dalam keadaan yang pandemi COVID ini kita akan ketemu langsung pada semuanya itu sangat sulit, karena kan ada 2 hari masuk, 2 hari off atau bekerja di rumahnya. Jadi penulis pada saat ini masih kesusahan. Nah, untuk saran kedepannya yaitu agar perlu ada sosialisasi ke semua pegawai agar semuanya mengerti mengenai aplikasi agen support tersebut. Nah, yang hanya itu inovasi yang diimplementasikan selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Inovasi yang diimplementasikan selama kegiatan aktualisasi dilaksanakan perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Nah, jadi inovasi-inovasi ini harus perlu dikembangkan, dan kan inovasi agen support ini perlu dikembangkan supaya nanti kedepannya bisa memenuhi semua permasalahan-permasalahan di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir yaitu perlu dukungan dari semua pihak agar inovasi yang telah dibuat dapat dikembangkan dan dilakukan secara kontinu. Sekian presentasi dari saya, presentasi dari hasil kegiatan laporan aktualisasi saya. Ada pun beberapa kesalahan atau buat kesalahan ulangi. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.